dominan sama resesif. Tadi kan kita sudah sering menggunakan kalimat kata dominan resesif. Sebenarnya apa sih dominan sama resesif? Nah, dominan itu adalah sifat atau gen yang paling banyak muncul dan menutupi sifat dari gen lainnya. Dilambangkan dengan huruf besar. Misalnya kalau ada huruf B besar berarti itu melambangkan sifat yang besar. Tapi kalau yang kecil berarti nanti lambangnya B kecil. Jadi yang resesif itu adalah sifat atau gen yang lemah dan ditutupi oleh gen dominan gitu. Jadi kalau ada huruf B besar berarti pasti sifatnya nanti besar. Tapi kalau yang resesif itu sifatnya tampak jika dia digabungkan dengan yang resesif juga. Misalnya B besar berarti sifatnya adalah besar. B besar B kecil sifatnya besar juga. Lalu B kecil sifatnya baru kecil gitu. Kalau masih bingung nggak apa-apa, nanti contohnya ada di akhir, ada lagi nanti. Ini contohnya ya, sifat B besar itu yang dominan, itu yang B besar menunjukkan sifat misalnya pohon besar, sedangkan yang sifat B resesif itu menunjukkan pohon yang kecil. Nah, nanti kalau anaknya atau keturunannya memiliki genotip B besar, berarti sifatnya adalah besar. Kenapa kok besar sifatnya? Karena di sini ada huruf B besar. Lanjut, kalau keturunannya memiliki genotip B besar, B kecil, sifatnya juga besar. Kenapa? Karena di sini ada huruf B besar. Ada huruf B kecil di sini tidak tampak karena si B kecil ini sifatnya adalah resesif. Nah, baru yang terakhir ini B kecil sifatnya baru tampak kecil gitu. Kalau dia disandingkan dengan sesama resesif baru sifatnya nampak kecil, keluar gitu sifatnya. Lanjut, ada homozigot, yaitu suatu individu yang genotipnya terdiri dari gen yang sama. Misalnya ada B besar, M besar, T besar, dan seterusnya. Itu namanya homozigot dominan. Homo itu kan artinya sama. Berarti kalau homozigot berarti genotipnya itu sama. Nah, kalau homozigot dominan berarti genotip yang sama itu hurufnya besar, karena dominan kan hurufnya besar. Ada juga yang homozigot resesif. Karena resesif itu hurufnya kecil berarti sama tapi hurufnya kecil semua, seperti B kecil, M kecil, T kecil, dan seterusnya. Seperti itu ya. Homo itu sama. Kalau homozigot dominan berarti sama dan besar semua. Kalau homozigot resesif berarti sama tapi hurufnya kecil semua. Berkebalikan sama yang tadi homozigot. Jadi kalau heterozigot, hetero itu artinya berbeda. Berarti ini suatu individu yang genotipnya terdiri atas gen-gen yang berlainan. Kalau tadi yang sama. Kalau yang heterozigot itu yang beda berarti. Ini M besar, M kecil, B besar, B kecil, T besar, T kecil, dan seterusnya. Jadi hurufnya besar kecil gitu. Itu namanya heterozigot. Kalau yang tadi homozigot itu berarti hurufnya sama. Kalau besar semua, kalau kecil semua. Lanjut, alel. Nah, alel itu adalah anggota dari sepasang gen. Misalnya ya, ini ada B besar itu menunjukkan sifat besar. Yang B kecil menunjukkan sifat kecil. M besar itu merah, M kecil itu putih. Maka yang B besar dan B kecil itu merupakan alel atau pasangannya gitu. M besar dan M kecil itu juga merupakan alel karena pasangannya. Tapi kalau B besar sama M kecil atau yang M besar sama B kecil itu bukan alelnya, walaupun besar dan kecil, tapi karena hurufnya beda, yang satunya B, yang satunya M, berarti itu bukan alelnya, bukan pasangannya. Yang namanya alel itu kan sepasang, berarti harus sifatnya itu harus genotipnya itu sama. Kalau B ya B semua, kalau M, M semua gitu. Nah, ini contoh untuk keseluruhan ya. Kucing warna hitam
dominan terhadap kucing warna putih. Nah, ini sudah dituliskan bahwa hitam itu dominan, berarti kita langsung ambil warna H-nya, digunakan untuk menentukan parental. Oke, H-nya kita ambil yang dominan, berarti pakai H-nya yang huruf besar dan double, H besar untuk parentalnya. Lalu untuk parental yang resesif, berarti H kecil kita ngikut sama huruf yang dominan. Kalau dominannya H, berarti resesifnya juga H. Walaupun sifatnya warnanya putih, berarti bukan P yang kita ambil, gitu ya. Nah, H besar disilangkan dengan H kecil itu genotip. Kalau genotipnya saja yang kita tulis, kita nggak tahu sifatnya apa ini H besar. Nah, bawahnya dikasih keterangan ini namanya fenotipnya atau sifat yang tampak. H besar artinya hitam. Disilangkan dengan H kecil yang artinya putih. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Tentukan G-nya atau gametnya. Gametnya itu berarti kita tentukan dari si genotip ini, induknya. Kalau H besar itu berarti gametnya H besar. Kalau H kecil berarti gametnya adalah H kecil. Jadi gamet itu kayak perwakilan gitu. Kalau H besar berarti diwakilkan satu aja, H besar. Kalau H kecil perwakilannya satu aja, H kecil. Gitu. Lanjut. Nah, F1 berarti keturunan yang pertama. Tinggal digabung dari gamet kedua induknya, ada H besar, ada H kecil, digabung menjadi H besar, H kecil. Nah, sifatnya sekarang ini kan genotip. H besar, H kecil ini genotip. Sifatnya apa atau fenotipnya apa? Karena genotipnya ada huruf H besar, berarti otomatis fenotipnya atau sifat yang tampak itu adalah hitam. Karena H besar itu adalah menunjukkan sifat dominan yaitu yang hitam. Oke, kita lanjut. Biasanya pertanyaannya itu tidak selesai sampai F1 aja, tapi sampai F2. Nah, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka dari hasil F1 yang sebelumnya tadi kita silangkan dengan sesamanya. Berarti tadi kan kita menemukan F1-nya H besar, H kecil. Nah, H besar, H kecil ini akan menjadi parental sekarang, jadi induknya. Yang anaknya tadi dikawinkan dengan sesamanya, berarti H besar H kecil disilangkan dengan H besar H kecil, genotipnya itu ya. Fenotipnya sama, ada huruf H-nya, berarti ini hitam disilangkan dengan hitam. Nah, sekarang untuk menentukan gametnya, kalau yang pertama atau yang awal tadi kan H besar, gametnya adalah H kecil. Lalu yang resesif H kecil, gametnya adalah H kecil, berarti perwakilannya cuma satu karena hurufnya sama, ini H besar semua, ini H kecil semua. Sedangkan untuk yang F2 ini hurufnya beda, ada H besar, ada H kecil, berarti gametnya ada dua, tapi hurufnya juga cuma satu aja ya, H besar dan H kecil. Di induk satunya juga sama, H besar dan H kecil. Nah, kedua gametnya ini nanti kita gabungkan dari kedua induk menggunakan papan catur. Jadi untuk yang sebelah kiri, ini adalah induk yang pertama, H besar, H kecil. Lalu yang bagian atas ini dari induk yang satunya, H besar, H kecil juga. Lalu untuk menentukan keturunannya tinggal kita lihat bagian atas dan samping. Jadi ini kotak ini diisi dari atas dan sampingnya. H besar sifatnya otomatis hitam. Lalu yang kotak bawah dari atas ini berarti H besar, kotak samping H kecil, tinggal digabung H besar, H kecil. Karena ada huruf H berarti fenotipnya adalah hitam. Yang kolom kanan ini berarti kanan atas, dilihat ini atasnya adalah H, sampingnya adalah H besar, berarti H besar dan H kecil digabung, H besar H kecil, fenotipnya adalah hitam. Lalu yang paling bawah pojok ini berarti dilihat paling atas H kecil, yang samping H kecil, atas samping
H kecil karena ini hurufnya kecil semua, berarti fenotipnya adalah putih. Jadi diingat-ingat untuk menentukan keturunan yang ada di dalam kotak ini, berarti kalian harus melihat bagian atas samping kiri. Ini juga sama, atas samping kiri gitu. Sampai sini penjelasannya, semoga kalian paham, semoga video ini bermanfaat, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.